Islam mengajarkan mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman, maka ya tanam gitu aja. La kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih ya'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Tanaman yang anak sama mboknya hamil bareng itu padi, dan beranak berbuah bareng itu ya padi itu. Nah, maka nanamnya seperti nanam padi gitu aja orang dulu. Makanya untuk menanam ya ditanam tidak di atas tanah, bawah tanah, agar nggak ribet. Maka kemudian setelah ditanam Allah pengiran, ya pengiran di Ponegoro, musola langgar di bawah aja. Setelah ditanam kemudian bikin simbol lir-lir tandure wusu milir. Apakah tanaman padinya sudah tumbuh? Sudah. Nah itu tak ijo royo-royo tak senggo manten anyar, maka pakai tandur istilahnya. Nah itu kemudian jadi kalimat sandi. Kalau ada orang masuk ke Majapahit dicegat sama Raden Husein, kamu masuk Majapahit ini tandurmu gimana? Oh tandurku sudah tumbuh ijo royo-royo. Oh ini mesti Islam. Tandurmu piye? Entek bathok wereng. Oh ini enggak Islam. Bawa blimbing ya, tapi di sana nggak bisa manjat, terlalu lunyu. Oh ini Islam. Enggak blimbing enggak, entek bathok codot ora Islam. Gitu. Telik sandi zaman Majapahit. Bahasanya sederhana, ngingetin raja ya tidak langsung dengan kamu apa ya, enggak, cuman paling gundul-gundul pacul. Gundul itu sirah, kepala pemimpin. Pacul barang papat tak boleh ucul karena kepala punya barang 4, mata, hidung, mulut, telinga. Telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk ngomong. Nah itu nggak boleh ucul papat ini. Kalau kepala pemimpin kok kelepasan 4 ini, mata nggak lihat rakyat, telinga nggak dengar rakyat, mulut nggak bisa ngomong yang baik terhadap rakyat, hidung nggak bisa mencium rakyat. Apa ya, gundulnya gembelengan, kepalanya sok-sokan gitu kan. Nah gundul yang gembelengan nyunggi wakul, nyunggi amanah kok gembelengan, wakulnya gelempang, amanahnya kocar kacir. Nggak bisa karena waktu itu mau coba itu. Tiba-tiba kamu kafir, ya, itu untuk ndase, memang sana kuat. Nah, mekanisme itu lahirlah mekanisme pembelajaran Islam secara sosiologi antropologi yang kemudian dikenal dengan lembaga yang namanya pesantren. Nah ini pesantren ini makanya nggak ada yang aneh-aneh. Nah pesantren ini akhirnya kembali lagi. Ini loh yang disebut konsep laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi ahsani taqwim versi Indonesia. Maka ajarkanlah amanu wa amilus sholihat, tapi amanunya orang Indonesia berliku-liku karena ketemu dengan warasatul anbiya, budaya Nusantara berliku-liku. Imannya sahabat ketemu Rasul langsung enak, imannya tabiin, imannya kita belok-belok panjangnya luar biasa. Ibarat sirotol mustaqim, sirotol ladinanya banyak. Misalnya Unisma, ini ruangnya Kiai Tolha Hasan, apa Hasan ya? Kiai Tolha Hasan. No, Kiai Tolha Hasan yang barusan meninggal, ya Tolha Hasan itu orang Lamongan. Kiai Tolha Hasan itu orang gelap namanya. Gelap Lamongan, desanya apa, kecamatannya Laren. Di situ Pak Tolha itu. Nah itu turunannya Yai Mustafa namanya. Itu Yai Tolha itu dulu dapat pelajaran pertama ya dari bapaknya, itu dari keluarga Yai Mustafa. Yai Mustafa itu muridnya Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari itu muridnya Kiai Asy'ari, Kiai Khalil, Kiai Soleh. Berliku, Yai Asy'ari ketemu Iman, ketemu Yai Khairon Purwodadi. Kalau nggak ketemu Yai Khairon mungkin juga nggak iman. Nah Yai Khairon bisa ketemu Yai Abdul Wahid Solotigo. Yai Abdul Wahid Solotigo ketemu Yai Abdul Halim Boyolali. Yai Abdul Halim Boyolali ketemu sama Yai Sufyan di Tuban. Yai Sufyan muridnya Kiai Jabar Tuban. Yai Jabar muridnya Kiai Abdurrahman Lasem, muridnya Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo ini belajar sama Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng belajar pada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo belajar pada Sunan Bonang. Sunan Bonang meliku-liku imannya belajar pada Sunan
Ampel, Sunan Ampel belajar pada Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, belajar pada Syekh Jumatil Kubro. Syekh Jumatil Kubro atau Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir belajar pada namanya Sayyid Muhammad Pase, belajar pada Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, belajar pada Sayyid Abdul Malik Mongol, belajar pada Sayyid Alawi Amil Fakih, belajar pada Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, belajar pada Sayyid Ali Khalid Qasam, belajar pada Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Muhammad, belajar ke Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Ahmad Al-Muhajir, belajar ke Sayyid Isa, belajar ke Sayyid Ubaidillah, belajar ke Sayyid Muhammad, belajar ke Sayyid Ali Uraidi, belajar pada Sayyid Ja'far Shodiq, belajar pada Sayyid Bakir, belajar pada Sayyid Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Husain, belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli sunnah wal jamaah kita ini belok sampai ketemu wal jamaah tanah Jawa, tanah Nusantara. Maka coraknya itu lah, kita ini laqad khalaqnal insana fi aksani takwim, tapi aksani takwimnya Indo nih pesek-pesek gini. Iyalah, makanya harus diajarkan amanu wa amilus sholihat. Akhirnya terbentuklah konsep amanu wa amilus sholihat lewat pendidikan pesantren. Tapi para wali dulu nggak lupa amanu wa amilus sholihat harus mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanannya apa? Watini wa zaitun wa puri sinina wa hadzal baladil amin. Ini sumpah Allah kepada Nabi Nuh, wujudnya buah tin. Sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu zaitun. Sumpah Allah kepada Nabi Musa, wujudnya gunung Tursi. Nah, sumpahnya Allah kepada Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin. Dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Loh, maka amanu wa amilus sholihat harus mendapatkan jaminan teritori baladil amin. Maka para ulama dulu selain mengajarkan amanu wa amilus sholihat, membentuk teritori baladil amin. Caranya apa? Kerajaan Islam nggak bisa masuk, maka dibentuklah model baru namanya musyarakah yang dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau sudah musyarakah masyarakat harus saling bertanggung jawab, bukan raja dan hamba, tapi antara raja dan hamba harus saling bertanggung jawab. Dibentuklah model masyarakat baru dengan sistem Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba dihilangkan menjadi ra'iyah, yang sekarang diserap menjadi rakyat. Kalimat ra'iyah atau rakyat untuk menyebut warga negara Nusantara adalah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengadaptasi kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indo.